Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria Putra, NIM 25110053. Saya merupakan mahasiswa Universitas Jana Badra, Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan kebiasaan memesan makanan melalui aplikasi penyedia jasa antar. Poin yang pertama yaitu pengertian aplikasi penyedia jasa antar. Aplikasi penyedia jasa antar yaitu kegiatan membeli makanan secara daring dengan memanfaatkan aplikasi pada telepon pintar atau perangkat lainnya. Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat memilih menu, melakukan pembayaran, dan menerima pesanan yang diantar langsung ke lokasi yang diinginkan. Poin yang kedua yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara memperoleh makanan. Jika dahulu seseorang harus datang langsung ke restoran atau tempat makan, kini proses tersebut dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi layanan antar. Kemudahan ini menjadikan layanan pesan antar makanan semakin populer di berbagai kalangan. Yang berikut faktor yang mendorong pengaruh aplikasi pesan antar makanan. Yang pertama itu adalah kemudahan akses. Kemudahan akses ini pengguna hanya memerlukan smartphone dan koneksi internet. Yang kedua, proses pemesanan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Poin yang kedua yaitu efisiensi waktu. Masyarakat tidak perlu keluar rumah atau mengantri di restoran. Ini cocok bagi masyarakat yang memiliki aktivitas yang padat. Yang ketiga, banyak pilihan menunya. Aplikasi menyediakan berbagai pilihan restoran dan jenis makanan. Pengguna dapat membandingkan harga dan menu dengan mudah. Yang keempat, metode pembayarannya yang beragam. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Transaksi menjadi lebih praktis dan cepat. Hal ini menarik minat masyarakat untuk menggunakan layanan tersebut. Yang berikut saya akan menjelaskan terkait dengan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu dapat menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua, memudahkan masyarakat mendapatkan makanan, dan yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan bagi pengemudi atau kurir pengantar makanan. Yang berikut dampak negatifnya, yang pertama, meningkatkan kebiasaan konsumtif. Yang kedua, menambah penggunaan kemasan sekali pakai yang berpotensi mencemari lingkungan. Yang ketiga, ketergantungan pada layanan digital, dan yang terakhir, resiko kesalahan pesanan atau keterlambatan pengiriman. Yang terakhir, kesimpulannya, kebiasaan memesan makanan melalui aplikasi penyedia jasa antar merupakan salah satu dampak perkembangan teknologi digital yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. Layanan ini menawarkan kepraktisan, efisiensi waktu, dan berbagai pilihan makanan. Namun, pengguna tetap perlu memanfaatkan layanan tersebut secara bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif baik bagi diri sendiri maupun lingkungan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Stefanio Bintang Dendongara dengan NIM 25110016. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan komunikasi karena smartphone. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam cara berkomunikasi. Komunikasi yang dahulu memerlukan waktu lama, kini dapat dilakukan dengan sangat cepat berkat kemajuan teknologi digital. Pada masa lalu, masyarakat menggunakan surat sebagai alat komunikasi utama untuk menyampaikan pesan kepada keluarga, teman, atau kerabat yang berada di luar tempat.
Proses pengiriman surat membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu hingga pesan diterima oleh penerima. Selain surat, masyarakat juga menggunakan telepon umum untuk berkomunikasi. Namun, penggunaan telepon umum memiliki banyak keterbatasan. Seseorang harus datang ke lokasi telepon untuk mengeluarkan biaya untuk melakukan panggilan. Seiring berkembangnya teknologi, hadir smartphone atau ponsel pintar yang mampu mengubah cara masyarakat berkomunikasi. Smartphone memberikan kemudahan yang belum pernah sebelumnya dalam kehidupan manusia. Dengan smartphone, seseorang dapat mengirimkan pesan hanya dalam hitung detik. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan panggilan suara, panggilan video, mengirim foto, video, dokumen, dan berbagai informasi lainnya secara instan. Kemudahan ini membuat komunikasi tidak dibuat oleh ruang dan waktu. Masyarakat dapat berkomunikasi kapan saja dan di mana saja, terhubung dengan jaringan internet. Saat ini, seseorang yang berada di kota atau negara yang berbeda berinteraksi secara langsung melalui berbagai aplikasi komunikasi. Jarak yang dahulu menjadi hambatan kini bukan lagi sebuah masalah. Perubahan ini memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan, siswa dan mahasiswa dapat berdiskusi dengan guru maupun dosen secara daring tanpa harus bertemu secara langsung. Dalam dunia kerja, komunikasi menjadi lebih cepat dan efisien. Informasi dan dapat disampaikan dengan mudah sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Dalam kehidupan keluarga, smartphone membantu anggota keluarga yang berjauhan untuk tetap terhubung melalui panggilan video Mereka dapat berkomunikasi dan menjaga toleransi hubungan emosional dan meskipun terpisah oleh jarak. Namun, perkembangan teknologi juga membawa perubahan pada pola interaksi masyarakat. Banyak aktivitas komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini beralih ke media digital. Oleh karena itu, smartphone merupakan salah satu contoh nyata perubahan sosial di era digital. Kehadirannya telah mengubah kebiasaan komunikasi masyarakat menjadi lebih cepat, praktis, efisien dalam berbagai aspek kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif Sangaji dengan NIM 25110089. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara berpakaian mengubah masyarakat pada umumnya atau pada zaman dahulu yang mereka menggunakan pakaian tradisional atau pakaian yang tertutup dan sesuai tradisi masing-masing. Untuk penjelasan sederhananya, perubahan sosial budaya adalah pergeseran cara hidup masyarakat atau kebiasaan, nilai dan pola perilaku masyarakat yang terjadi karena pengaruh di dalam negeri ataupun luar negeri yang terjadi lewat media atau film, drama series atau di sosial media lainnya. Penyebarannya cukup masif terhadap masyarakat pada umumnya, yakni masyarakat bisa melihat drama series yang berada di sosial media, contohnya TikTok. Masyarakat bisa melihat dan tertarik lalu mengikuti gaya tersebut. Perubahannya akan menimbulkan lama kelamaan gaya itu menjadi tren umum menggantikan atau melengkapi gaya lama yang sebelumnya bisa dipakai. Mengapa disebut perubahan? Karena ini mengubah unsur budaya masyarakat yang cara berpenampilannya merupakan bagian dari identitas dan kebiasaan hidup. Poin yang kedua, kaitannya dengan budaya hukum. Apa itu budaya hukum? Budaya hukum adalah sikap, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat memandang, memahami dan mengetahui hukum yang berlaku. Hubungannya dengan tren berpakaian. Poin berikut, berdasarkan norma dan hukum, gaya berpakaian bebas berkembang tetapi tidak melanggar aturan yang ada.
yang ada di Indonesia. Ada batasan kesusilaan, ketertiban umum, dan norma agama. Perubahan cara pandang tren dari media bisa mengubah pandangan masyarakat tentang pakaian yang pantas, namun budaya hukum yang baik membuat masyarakat tetap memahami bebas berpakaian tapi tetap harus menghormati aturan yang ada. Contohnya, masyarakat mulai mengikuti tren tetapi tetap memahami bahwa di tempat umum, sekolah, dan instansi berkaitan lainnya itu ada aturan berpakaian yang wajib diikuti, menunjukkan budaya hukum yang sadar akan batas. Poin ketiga, peran penegakan hukum. Penegakan hukum berfungsi sebagai pengatur atau perubahan tidak merusak ketertiban. Untuk tujuannya agar tidak melarang tren yang ada, tapi memastikan perubahan itu tetap dalam koridor aturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Kesusilaan, Undang-Undang Ketertiban Umum, aturan sekolah, dan peraturan daerah lainnya. Cara kerja penegakan hukum ada 2 poin. Yang pertama pencegahan, yang kedua penegakan. Yang pertama pencegahan. Pencegahan untuk menyampaikan aturan bahwa kebebasan berbusana tidak boleh melanggar kesusilaan dan hak orang lain. Poin 2, penegakan. Jika ada gaya berpakaian yang melanggar aturan, misalnya bertentangan dengan kesusilaan di tempat umum, aparat berwenang memberikan peringatan atau tindakan sesuai hukum. Pada intinya, hukum tidak menghambat perubahan budaya, tapi menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban masyarakat. Untuk kesimpulannya, tren berpakaian dari media adalah contoh perubahan sosial budaya karena mengubah kebiasaan masyarakat pada masa lalu menjadi cara berpakaian yang masa kini. Jadi, budaya hukum menentukan apakah masyarakat menerima perubahan itu dengan tetap sadar akan batas aturan. Untuk peran penegak hukum, memastikan perubahan itu berjalan aman, tertib, dan tidak merugikan orang lain dan sekitarnya untuk tidak melanggar aturan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.